Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua berada dalam lindungan Allah dan selalu diberi kesehatan. Dan tentunya Ibu berharap semoga kalian tetap semangat dalam belajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, anak-anakku, pada kesempatan pagi ini, Ibu akan menyampaikan sebuah materi tentang struktur teks berita. KD 3.2 menelaah struktur teks berita. Struktur teks berita. Berdasarkan struktur atau susunannya, teks berita dapat kita kelompokkan ke dalam dua bagian, yakni informasi yang penting dalam informasi yang tidak penting. Jadi Ibu ulang, berdasarkan struktur atau susunannya, teks berita itu dikelompokkan menjadi dua, yakni informasi yang penting dan informasi yang tidak penting. Informasi yang penting disebut juga pokok-pokok informasi atau unsur-unsur berita atau pokok-pokok berita yang pada pertemuan yang kemarin kita kenal dengan 5W1H atau dalam bahasa Indonesia disingkat dengan adik Simba. Nah, adik Simba itu adalah kepanjangan dari A apa? Di mana? K kapan? Siapa? M-nya di sini mengapa? Dan bagaimana. Nah, unsur-unsur berita ini atau pokok-pokok berita yang kita kenal dengan adik Simba ini merupakan informasi yang penting dalam berita. Kemudian, struktur teks berita ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kepala berita atau lead, yang kedua tubuh berita, dan yang ketiga ekor. Lalu kita masuk ke bagian yang pertama, kepala berita. Apa itu kepala berita? Kepala berita memuat informasi yang penting, berisi jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Tadi kita kenal bahwa unsur-unsur berita itu 5W1H. Tetapi di bagian kepala berita nanti hanya ada jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Kemudian, susunan dari unsur-unsur berita tersebut bersifat variatif. Maksudnya, kepala berita yang berisi jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa, nanti pola penyajiannya bersifat variatif. Bisa diawali dengan jawaban atas pertanyaan apa. Bisa sebuah berita itu diawali dengan jawaban atas pertanyaan siapa. Bisa sebuah berita itu diawali dengan jawaban atas pertanyaan kapan, atau di mana, atau mengapa. Misalnya, ini sebuah berita bisa didahului dengan penyajian apa. Sebuah berita bisa diawali dengan pertanyaan kapan. Dan sebuah berita bisa diawali dengan pertanyaan di mana, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tubuh berita. Bagaimana dengan tubuh berita? Dalam tubuh berita memuat informasi yang penting dan berisi jawaban atas pertanyaan bagaimana. Kemudian yang ketiga, ekor berita. Ekor berita memuat informasi yang kurang penting dan biasanya berisi uraian. Bagian ekor berada setelah kepala dan tubuh berita. Bagian ekor berita tidak memiliki kaitan dengan judul berita. Contohnya, berita tentang letusan Gunung Slamet misalnya, maka ekor beritanya bisa berupa sejarah letusan Gunung Slamet.
dan banyak letusannya. Nah, tentunya sejarah letusan Gunung Slamet dan berapa banyak letusannya ini tidak memiliki kaitan dengan judul berita. Kemudian kita simpulkan bahwa struktur teks berita berbentuk piramida terbalik. Kita lihat di sini ada bentuk piramida terbalik. Bagian atas ini kepala berita, kemudian bagian tengah ini lebih mengerucut lagi tubuh berita, dan yang terakhir yang lebih kecil lagi adalah ekor berita. Bagian kepala berita ini adalah jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Kemudian bagian tubuh berita mengerucut lebih kecil lagi, yakni jawaban atas pertanyaan bagaimana, dan bagian ekor berita ini berisi uraian tentang sejarahnya atau berapa banyak letusannya seperti pada contoh tadi. Kami ulang bahwa struktur teks berita berbentuk piramida terbalik. Selanjutnya, ya, Ibu sampaikan ini adalah judul teks berita. Sungai Ciliwung meluap, 2 desa terendam banjir setinggi 3 meter. Lalu mari kita baca bersama-sama, ini adalah paragraf pertama. Terjadi banjir bandang di sekitar Sungai Ciliwung. Banjir tersebut diduga karena hujan yang turun sangat deras dari jam 19 waktu Indonesia Barat hingga pagi jam 9 waktu Indonesia Barat. 2 desa terendam dan banyak keluarga yang mengungsi di kampung sebelah. Paragraf pertama dalam teks berita yang berjudul Sungai Ciliwung meluap, 2 desa terendam banjir setinggi 3 meter ini merupakan kepala berita. Nah, mengapa? Karena di dalamnya terdapat jawaban atas pertanyaan apa, kemudian di sini mengapa, kemudian di sini ada kapankah, kemudian ada di mana peristiwa itu terjadi. Di sini dan siapa juga ada. Kemudian paragraf 2. Sekitar 137 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya karena banjir. Pemerintah segera memberikan bantuan berupa tempat pengungsian air bersih, makanan, minuman, obat-obatan, dan pakaian. Paragraf kedua ini dalam struktur teks berita disebut bagian tubuh berita. Mengapa? Karena ini merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana. Kemudian yang ketiga, sebelumnya juga pernah terjadi banjir di desa ini sekitar 2 tahun yang lalu, tetapi banjir tahun ini lebih besar dibandingkan dengan tahun kemarin. Salah satu penyebabnya juga diduga karena kebiasaan masyarakat sekitar yang membuang sampah sembarangan di Sungai Ciliwung sehingga terjadi banjir ketika musim hujan datang. Paragraf ketiga ini atau paragraf yang terakhir ini merupakan bagian ekor. Mengapa? Karena di sini merupakan uraian dari peristiwa meluapnya Sungai Ciliwung. Kemudian di sini juga merupakan sejarah. Di sini ada kata hubung sebelumnya. Berarti menyampaikan sejarah bahwa dulu Sungai Ciliwung pernah membanjiri desa tersebut sekitar 2 tahun yang lalu. Sekarang kita lihat, kita simpulkan bahwa dalam teks berita ini, bagian paragraf pertama merupakan kepala berita karena berisi jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Kita lihat di bagian teks berita awal ini yang paragraf pertama, penyajiannya atau pola penyajiannya diawali dengan apa atau peristiwa apa yang terjadi. Kemudian paragraf 2 dalam struktur teks berita disebut tubuh berita karena berisi jawaban atas pertanyaan bagaimana. Kemudian yang terakhir ini adalah bagian ekor berita karena berisi urian untuk memperkuatnya. Berisi uraian tentang judul berita.
Nah, anak-anakku, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.